Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan kepada hamba-Mu hikmat dan juga kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang disampaikan berasal daripada-Mu. Jamah kami yang mendengarkan, terangi mata hati kami Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini tema kita ialah harga mengikut Kristus bagian pertama. Menurut kitab Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24 sampai 27, satu tinjauan tekstual biblika dan implikasinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Mari kita membaca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara-saudara, tema kita hari ini harga mengikut Kristus. Menurut teks itu ada di ayat 24 sampai 26. Namun didahului oleh dua peristiwa. Peristiwa pertama itu ada di ayat 15 sampai 19, di mana adanya pengakuan iman Petrus yang dipuji oleh Kristus. Kita baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yun, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga." Jadi ini peristiwa pertama di mana Kristus memuji pengakuan iman Petrus, karena Petrus mengakui bahwa Kristus itu adalah Allah. Saudara, yang kedua, peristiwa yang kedua itu di ayat 21 sampai 23. Ini merupakan respon Petrus yang menolak Kristus yang harus menderita, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga di ayat 21 dan 23 ini, peristiwa ini, Kristus menegur Petrus dengan begitu keras. Padahal di ayat sebelumnya ia dipuji oleh karena imannya, tetapi di bagian ini dia ditegur oleh Kristus dengan begitu keras. Kita membaca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyah iblis! Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara melihat di sini bahwa Petrus ditegur begitu keras oleh Kristus. Latar belakang pola pikir Petrus ini ialah karena impian mesianik. Mereka masih memiliki konsep pemahaman yang sama dengan orang-orang Yahudi yang lainnya, bahwa mereka berharap Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Impian mesianik ini adalah impian seluruh orang Yahudi pada masa itu. Namun, apa yang dipikirkan oleh Petrus ini bukanlah pikiran Allah, melainkan ide, gagasan, dan pikiran iblis. Ayat 23 mengatakan seperti ini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Saudara-saudara, nah
peristiwa ini mendahului ajakan Kristus agar murid-muridnya mengikut dia. Jadi berangkat dari ayat 21 ini bahwa Kristus itu harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kristus di ayat 24 ini menyatakan bahwa seperti ia mengambil jalan salib, maka semua pengikutnya pun harus mengikuti jejaknya. Kristus sedang mengubah pola pikir murid-muridnya tentang panggilan hidup mereka, bahwa menjadi pengikut Kristus mereka harus mempersembahkan hidup mereka seutuhnya. Kita baca ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Saudara, untuk menjelaskan makna jalan salib itu bagi murid-muridnya, Kristus memberikan alasan melalui suatu paradoks yang bernilai kekal di ayat 25 dan 26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara perhatikan di situ kalimat paradok di ayat 25. Sisi pertama di 25a. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Itu 25a sisi pertama. Sisi kedua 25b. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi ini adalah kalimat paradoks. Kemudian di ayat 26 adalah keterangan dari sisi pertama. Sisi pertama atau 25a. Dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, di ayat 27 dijelaskan bila mereka memilih sisi yang kedua, yaitu rela kehilangan nyawanya karena Kristus, maka Kristus akan menyambut mereka di dalam kemuliaannya. Dikatakan 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itulah ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudari, ini merupakan keseluruhan dari tema kita mengenai harga mengikut Kristus. Nah, sekarang kita akan melihat apakah implikasinya bagi kita yang percaya. Yang pertama, saudara, implikasinya ialah bahwa setiap manusia itu memiliki nyawanya sendiri. Nyawa itu bagian dari manusia yang bersifat rohani dan abadi, yang mempunyai fungsi untuk berpikir, memberi alasan, memiliki kemampuan untuk merenung dan berharap. Yang sekarang menggerakkan tubuh ini tidak lama akan bertindak dalam keadaan terpisah juga dari tubuh. Nyawa kita, saudara, adalah milik kita. Bukan dalam arti bahwa kita itu menguasai dan memilikinya. Karena menurut Alkitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19-20 bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan kita ini bukan milik kita sendiri karena kita telah ditebus oleh Kristus. Dalam Yehezkiel 18 ayat yang keempat juga mengatakan bahwa semua jiwa aku punya. Firman Allah mengatakan, Mazmur 100 ayat 3 juga mengatakan demikian, bahwa semua jiwa itu adalah milik Tuhan. Nah, namun nyawa kita itu adalah milik kita karena nyawa itu ada di dalam diri kita. Dalam pengertian inilah, karena nyawa itu ada di dalam diri kita, maka nyawa itu milik kita. Walaupun dia adalah milik Allah. Yang kedua, implikasinya, saudara, menurut Kristus bahwa satu nyawa itu lebih berharga daripada seluruh isi dunia ini. Nyawa kita itu lebih besar nilainya bagi kita daripada semua kekayaan, kehormatan, kesenangan yang ada di dalam dunia saat sekarang ini. Di sini
seluruh dunia itu diperbandingkan bobotnya dengan bobot nyawa oleh Kristus. Artinya, Kristus mempunyai alasan untuk mengetahui harga nyawa kita karena Dialah yang menebus kita. Yang ketiga, implikasinya bagi kita ialah kehilangan nyawa adalah kehilangan yang sangat besar. Sehingga hasil yang diperoleh dari seluruh dunia ini tidak akan sepadan untuk dapat menggantikan nyawa kita. Orang yang mendapatkan dunia ini, namun harus kehilangan nyawanya, telah melakukan kesepakatan yang sangat buruk bagi dirinya sendiri. Dan pada akhirnya akan duduk terpuruk sebagai seorang pecundang yang tidak mampu berbicara lagi. Saudara-saudara, ketika tiba saatnya untuk memberi pertanggungjawaban dan membandingkan keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang terjadi, ia akan mendapati bahwa bukannya keuntungan yang ia janjikan bagi dirinya yang akan dia peroleh, tetapi semua maksud dan tujuan hidupnya telah dihancurkan, dan kehancuran itu tidak dapat dipulihkan lagi. Inilah makna perkataan Kristus yang mengatakan apa yang dapat diberikan oleh orang sebagai ganti nyawanya. Dengan perkataan lain, sekali nyawa itu hilang, kehilangan itu untuk selama-lamanya. Ini adalah kehilangan yang tidak dapat dipulihkan lagi, tidak dapat diperoleh kembali. Jika harga luar biasa, mahal, yang diberikan Kristus untuk menebus jiwa kita itu dan memulihkan kita menjadi pemilik nyawa kita itu hilang, maka tidak ada jaminan baru lagi bagi kita. Tidak ada lagi pengorbanan lagi untuk menghapus dosa kita. Tidak ada harga tebusan lagi bagi jiwa kita. Keadilan penebusan sudah tertutup untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari seperti perkataan Kristus ini, kita tetap belajar setia dan taat, rendah hati mengikut Kristus. Sebab harga mengikut Kristus dalam tema kita ini, itu tak sebanding dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18 mengatakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kemuliaan kekal bersama dengan Kristus yang telah dimuliakan itu, saudara-saudara, itu jauh melampaui penderitaan. Berpenderitaan oleh karena kita mengikut Kristus. Sebab itu penderitaan kita karena Kristus tak sebanding dengan kemuliaan itu. Kemudian ayat 18, Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jelas jika ayat ini terkait dengan ayat yang 17, yang kelihatan itu adalah hal-hal yang bersifat fana. Penderitaan itu kelihatannya, saudara, berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus. Segala pencobaan pergumulan itu kelihatannya berusaha untuk menghancurkan iman kita. Tetapi Alkitab berkata, kami tak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan. Saudara, yang tak kelihatan itu tidak berarti tidak ada. Seperti angin, itu tak kelihatan, tapi angin itu ada. Seperti pikiran, pikiran itu tak kelihatan, tetapi pikiran itu ada. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang akan berkata bahwa barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, iman itu berbicara tentang perkara-perkara yang kekal. Kristus saat ini sedang menawarkan kepada murid-murid dan menawarkan kepada kita untuk tidak menjual nyawa kita kepada hal-hal yang bersifat sementara hari ini. Karena apa? Penderitaan karena Kristus itu tak sebanding dengan kemuliaan. Saudara, Alkitab kita berkata dalam Roma pasal 8 ayat 17 dan yang ke-8 bahwa penderitaan yang ringan yang sekarang ini
kami alami itu tak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Dikatakan bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berikan hidup kita bagi Kristus. Hidup yang memuliakan Tuhan. Sementara kita punya kehidupan saat ini, mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk memuliakan Kristus. Kita berdoa, amin, untuk firman-Nya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa penderitaan karena Kristus itu tak sebanding dengan kemuliaan. Oleh karena itu, kuatkan iman kami untuk Tuhan rela memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.